Selamat siang, Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Pada siang hari ini, kita akan bersama-sama untuk memikirkan satu bagian firman Tuhan di dalam pendalaman Alkitab ini, yaitu di dalam Esra pasal yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang Esra pasal 9 dan 10, mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita satu hati di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu, ya Bapa, oleh karena kemurahan-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Engkau terus menganugerahkan kepada kami satu kehidupan untuk terus bergumul kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pimpinlah hidup kami dan tolonglah kami oleh kasih karunia-Mu, Tuhan. Dan kami begitu sadar bahwa hanya melalui kebenaran firman-Mu, kami dapat hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Biarlah kasih karunia-Mu meneguhkan kami dan menolong kami. Terlebih di dalam pembelajaran kami bersama-sama ini, kiranya Tuhan menolong kami. Roh Kudus menolong kami untuk membuat hati kami menjadi hati yang baik, dan pikiran kami menjadi pikiran yang terbuka untuk menangkap akan kebenaran firman-Mu. Berkaryalah Engkau, ya Tuhan, secara pribadi dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami mengucapkan doa kami ini hanya demi nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama memikirkan di dalam Esra pasal yang ke-9 dan yang ke-10. Oleh sebab itu, saya akan membacakan Esra pasal yang ke-9 terlebih dahulu. Esra pasal yang ke-9, ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Demikian sabda Tuhan. Dengan judul perikop, Esra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam, dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku, dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan dan penghinaan di depan umum seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan kami, orang-orang yang terluput, dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami,
Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hambamu, para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Ayat 12. Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik, dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Sesudah semuanya yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Ya Tuhan, Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Ya, sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu, di pasal yang ke-9 di Esra ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita melihat satu fenomena yang sangat menarik dari seorang Ezra, seorang imam yang sungguh-sungguh bergumul kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh seorang pemimpin yang memikirkan akan umatnya, yang berduka begitu mendalam akan pelanggaran yang dilakukan oleh umat Israel atau umat Yehuda gitu ya, Israel Selatan. Lah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Di sana dikatakan begitu ya, misalnya ayat yang pertama dikatakan di sana sesudah waktu tertentu begitu, sudah waktu tertentu. Jadi umat itu ternyata, ini menjadi perhatian kita, Bapak Ibu. Ternyata orang yang begitu dikasihi Tuhan, mereka ada di dalam pembuangan, mereka ada di dalam kesulitan, dan mereka ditolong oleh Tuhan karena kasih setia Tuhan, ditolong oleh karena kasih setia Tuhan, gitu ya. Bukan karena orang Israel itu bertobat di sana, dan hidup menuruti perintah Tuhan di sana sehingga Tuhan menolong, bukan, tetapi mereka dipulangkan, mereka dibawa Tuhan, ditolong oleh Tuhan berdasarkan kasih setia Tuhan. Berdasarkan kemurahan Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan. Mereka dibawa lagi untuk kembali untuk mendirikan bait suci gitu ya, karena Israel ini adalah kepulangan yang kedua dan bait suci telah dibangun pada kepulangan yang pertama. Jadi bait suci telah dibentuk di sana, telah dibangun kembali bait suci itu, dan mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Jadi logikanya setelah ditolong oleh Tuhan, setelah Tuhan membawa umat kembali ke tanahnya, harusnya begitu ya, umat mengerti akan kebaikan Tuhan, akan kemurahan Tuhan, dan mereka beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi apa yang nampak, yang kita lihat justru sebaliknya, Bapak Ibu. Dan inilah realita hidup manusia, inilah realita hidup orang beriman, inilah realita hidup orang percaya. Dan ini telah ditunjukkan dari zaman Israel ketika
Allah menyelamatkan Israel berdasarkan kasih karunia. Setelah diselamatkan, mereka bukan bersyukur, mereka bukan kemudian hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tetapi mereka justru melanggar perintah Tuhan. Mereka hidup seenaknya sendiri, begitu ya. Mereka hidup menurut kebenarannya. Jadi Tuhan mau ketika menyelamatkan umatnya, begitu ya, umat hidup menurut kebenaran Tuhan, menurut kasih karunia-Nya Tuhan, menurut kasih setianya Tuhan. Mereka hidup menurut itu, tapi enggak. Mereka justru hidup menurut kebenarannya sendiri, hidup menurut apa yang dipandang baik oleh mereka, gitu. Bahkan tadi dikatakan bahwa para pemimpin-pemimpinnya, maka Bapak Ibu, ayat 1 sampai yang kedua kita sudah diperlihatkan begitu. Jadi Esra ini dibagi menjadi dua bagian, ayat 1 dan 2, kemudian 3 sampai dengan yang ke-15, dua bagian ini. Yang pertama itu menunjukkan tentang apa? Tentang keberdosaan, menunjukkan tentang realita adanya pernikahan di sana, pernikahan campur dengan dengan satu tujuan ataupun yang menunjukkan ketidaksetiaan mereka. Jadi ayat 1 sampai kedua menunjukkan ketidaksetiaan mereka. Dan ditunjukkan mereka kawin campur dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di luar orang Israel begitu ya. Mereka dan itu dilakukan oleh mereka, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini bukan dilakukan oleh umat yang tidak mengerti begitu ya. Dilakukan oleh umat yang misalnya umat yang bukan terpandang begitu, justru dikatakan para pemuka dan penguasa, mereka justru yang harusnya menjadi teladan, justru merekalah yang melakukan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Wah, Esra sangat sedih sekali. Esra sangat berduka sekali. Bahkan ini pemimpin-pemimpinnya jadi kayak gini, dan yang Esra bertugas, baik tugas itu diberikan dari sebelum Esra itu pulang sebagai ahli kitab, sebagai seorang imam untuk membawa umat kepada Tuhan. Dan ketika Esra berusaha begitu ya, Esra berusaha sedemikian rupa, ternyata yang terjadi apa? Umat ini malah tidak setia, bahkan pemimpin-pemimpinnya hidup tidak benar. Wah, ini benar-benar mendukakan sekali. Bergumul sama Tuhan, punya beban untuk membawa umat mengasihi Tuhan, yang terjadi justru pemimpin-pemimpinnya balelo. Wah, ini sebagai seorang pemimpin pasti hatinya hancur, Bapak Ibu. Esra tidak tahu bagaimana dia harus menghadapinya, tapi jelas di sana ditunjukkan Esra begitu sedih sekali. Esra sangat-sangat berduka dengan apa yang terjadi. Dia yang harusnya dia mengajar kebenaran, dia mengajar hukumnya Tuhan, justru umat-umat yang pemimpin-pemimpin umat, orang-orang yang terpandang justru melakukan hal yang sebaliknya. Wah, ini menyakiti hati Tuhan, ini menyakiti hatinya Esra dengan luar biasa begitu. Ini memberikan duka yang begitu mendalam. Dan inilah realita hidup kerohanian, Bapak Ibu. Sekalipun Tuhan itu memberikan kasih karunia, Tuhan itu memberikan berkat, Tuhan menolong orang Israel. Toh ketika mereka sudah ditolong, mereka tidak hidup berdasarkan kasih karunia yang Tuhan tunjukkan, tapi mereka hidup menurut apa yang dipandang baik, apa yang dipandang benar. Dan Esra melihat ini loh, sebuah hal yang sungguh sulit. Harusnya umat itu ngerti bahwa selama ini mereka itu mengalami kesulitan, mereka mengalami penderitaan, harus dibuang, begitu, harus mengalami penderitaan yang berat karena mereka tidak setia. Jadi Bapak Ibu, mereka pulang bersama Esra, begitu ya, mereka pulang bersama Esra. Sisa-sisa Israel itu pulang bersama Esra, mereka tinggal di sana beberapa waktu dan mereka sudah tidak setia. Ini rentang waktu yang cukup pendek, Bapak Ibu. Rentang waktu yang cukup pendek, dan
Hati orang Israel itu cepat sekali berubahnya. Ya ini juga hati kita, Bapak Ibu. Israel ini adalah gambaran kita bahwa ketika Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita, hati kita pun juga akan cepat berubah. Nah, inilah realita hidup orang percaya. Ini yang seperti ini begitu. Realita hidup yang hatinya gampang sekali berubah, hatinya itu bolak-balik. Inilah hati orang Israel yang menunjukkan bagaimana juga hati kita. Jadi, Pak Ibu, ayat 1 dan 2 ini menunjukkan, melaporkan satu tindakan kekejian, tindakan ketidaksetiaan yang dilakukan oleh umat. Bahkan dikatakan bahkan para pemuka dan penguasa yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Para pemuka, pemimpin-pemimpin, bahkan juga pemimpin agama tentunya hidup dengan tidak setia. Israel yang memiliki beban di sana, yang memiliki tugas, yang melayani sebagai seorang pelayan, sebagai seorang mungkin sekarang hamba Tuhan begitu. Ezra sungguh-sungguh mengalami duka yang begitu mendalam. Maka dikatakan sudah semuanya terlaksana, datanglah para penduduk mendekati aku, Ezra, dan berkata, orang Israel awam, para imam, dan orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kejahatannya. Para imam dan orang Lewi, Bapak Ibu, itu pemimpin-pemimpin agama. Cepat sekali berubah hatinya. Saya tidak mengatakan bahwa mereka ini hidup tidak benar. Begitu. Ya mereka tidak benar. Tetapi ini juga adalah gambaran dari saya dan kita semua. Mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan asing untuk mencemarkan hidup mereka. Dan itulah yang kemudian mereka lakukan, ketidaksetiaan. Nampak sekali ketidaksetiaan itu, dan Ezra sangat-sangat bergumul sekali dengan ketidaksetiaan itu. Ini sangat-sangat sulit bagi eh, seorang hamba Tuhan seperti Ezra, seorang imam yang bergumul mengajar, tapi yang diajar itu sulit sekali, malah melakukan hal yang jelas-jelas keliru. Maka satu dan dua Ezra pasal 9 ini menunjukkan sebuah realita ini loh dari umat yang harusnya setia, justru sebaliknya yang terjadi. Dan ayat 3 sampai dengan yang kelima, Bapak Ibu, Ezra di sana berduka sekali ketika aku mendengar perkataan itu. Maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Mungkin dia terheran-heran, ini jemaatku ini bagaimana toh, begitu ya. Umat ini bagaimana diajar, dan Ezra itu mengajar masih ada di situ, dan umat itu justru hatinya sudah berbalik daripada Tuhan. Hatinya sudah berbalik kepada berhala-berhalanya, kepada kebenarannya sendiri. Tidak hidup penuh kasih setia Tuhan. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Orang buangan itu dibilang orang buangan, gitu ya. Kayak orang yang tidak tahu diuntung, orang yang tidak tahu apa itu belas kasihan Tuhan, tidak tahu apa itu pertolongan Tuhan. Pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku, lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Ezra sangat-sangat berduka, hatinya hancur, Bapak Ibu. Kehidupan seorang pemimpin agama, ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepadanya, dan yang terjadi apa? Umatnya tidak mengikutinya, umatnya tidak bertumbuh, umatnya tidak semakin dewasa, mengerti kasih karunia Tuhan, justru yang terjadi sebaliknya. Ezra hatinya hancur sekali, Ezra merasa sangat-sangat sedih sekali, dia yang harus mengajar. Ezra juga ingin melihat umat itu hidup di dalam Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup menurut kasih setia Tuhan, tapi ternyata tidak. Maka Ezra dikatakan begitu, dikatakan duduk tertegun sampai korban petang.
Ini mungkin frustasi, Bapak Ibu ya. Mungkin satu kalimat yang bisa menggambarkan rasa frustasi dari seorang hamba Tuhan, dari seorang Ezra ketika melihat umat yang justru tidak setia. Mungkin Ezra mengatakan nggak habis pikir begitu. Kok bisa umat itu seperti itu? Karena ayat 5, kemudian dikatakan, lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Wah, sebuah sikap dari seorang pemimpin ketika dia melihat umatnya, hatinya hancur, dia datang sama Tuhan. Dia tertegun, dia enggak, dikatakan dia enggak ngomel-ngomel, Bapak Ibu, dia enggak kemudian marah-marah, kemudian dia tertegun sambil berduka, dia datang sama Tuhan. Seorang pemimpin yang menjaga perkataannya, seorang pemimpin yang hatinya sungguh-sungguh diberikan kepada Tuhan. Ketika dia melihat hal yang nggak benar seperti itu, dia hanya tertegun pada Tuhan, sampai dengan korban petang, dia tertegun, dia bergumul kepada Tuhan, begitu. Terus kemudian dia datang kepada Tuhan. Setelah dia bergumul melihat realita yang terlihat di depan matanya, kemudian dia datang kepadanya, pada Tuhan dengan apa? Dengan doa. Bapak Ibu mungkin mendengar istilah kata lament begitu ya, lament atau lamentation begitu, apa namanya? Ratapan. Dan ini adalah ratapan dari seorang Ezra. Ratapan ini ditunjukkan kepada Tuhan, Bapak Ibu, atas dosa-dosa Israel. Dia membawa dosa-dosa Israel, ketidaksetiaan Israel, dan dia meratap akan dosa-dosa itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebuah ratapan eh, yang ditunjukkan di Israel ini, kalau kita baca pelan-pelan, wow, ini sebuah ratapan yang begitu dalam sekali dari hidup dari seorang hamba Tuhan, hidup dari seorang imam yang begitu hendak mudahnya untuk melayani. Ketika dia melayani dan dia melihat, Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan kadang-kadang begitu ya, bukan hanya kadang-kadang, tapi ketika melihat jemaatnya begitu, seperti Ezra melihat umatnya seperti itu, akan hancur sekali hatinya. Dan Ezra berdiam diri, Ezra bergumul kepada Tuhan, dan dia datang kepada Tuhan di dalam doa dan ratapan, Bapak Ibu. Ratapan, Bapak Ibu, doa ini adalah sebuah ratapan. Ratapan juga dapat menjadi sebuah doa di dalam kehidupan kita. Dia mengarahkannya kepada Tuhan. Dia mengarahkan kekecewaannya, dia mengarahkan kesedihannya, dia mengarahkan dukanya itu kepada Tuhan. Itu dituliskan di Ezra 6 ayat yang ke Ezra 9 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-15. Di sana jelas sekali apa yang mau dikatakan akan kesedihan yang begitu mendalam atas kehidupan umat yang tidak setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita lihat doa doa Ezra atau ratapan Ezra ini. Kita lihat ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Di sana kita akan mendapatkan satu hal yang menarik, yaitu sebuah kesadaran dan pengakuan akan kesalahan, mengaku bersalah gitu. Pengakuan, sadar akan bahwa dirinya, sadar akan umatnya itu tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi menarik ya, doa ini dimulai dari sebuah kesadaran dan pengakuan akan kejahatan, akan dosa. Jadi Bapak Ibu, karena seringkali doa eh, tidak dimulai dari pengakuan dosa, begitu. Seringkali doa itu langsung kemana-mana, begitu. Kita berdoa untuk apa yang kita inginkan. Tapi doa yang benar, Bapak Ibu, doa yang datang dari hati yang paling dalam, hati yang sadar akan keberdosaan, gitu. Hati yang sadar akan siapa diri kita. Maka di sini dijelaskan tentang pengakuan akan dosa. Kita lihat 6 sampai 7, dan kataku, katanya Ezra, ya Allahku, aku malu. Aku malu dan mendapat celah
sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dosanya sudah melebihi kapasitas Bapak Ibu. Dosanya sudah terlalu besar. Dosanya sudah nggak kira-kira, sudah tidak bisa diomong lagi dosanya. Jadi ini adalah sebuah pengakuan Tuhan, sebuah pengakuan yang begitu mendalam. Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu karena dosa kami. Dosa kami, Bapak Ibu ya. Kami artinya Ezra mewakili umat datang sama Tuhan. Seorang hamba Tuhan mewakili umatnya datang sama Tuhan, mengakui akan keberdosaan. Bahkan tidak berani menengadah ke langit. Tidak berani membanggakan diri, Bapak Ibu. Ya tentu datang pada Tuhan, tidak ada namanya kebanggaan diri. Tetapi dia datang dengan rasa malu, dengan hati yang hancur, dikatakan dengan jubahku yang koyak. Pakaianku, dan dia berlutut dengan pakaian dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan. Aku nggak tahu sedihnya bagaimana si Ezra ini. Dia datang sama Tuhan. Dia hatinya sedih, dia tidak datang ke tempat yang lain, Bapak Ibu. Ketika hatinya hancur, dia datang sama Tuhan. Dia meratap kepada Tuhan. Dan dia ayat 7 dikatakan, dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum seperti yang terjadi sekarang ini. Sebuah pengakuan dosa bahwa ini loh, hidup kami, baik imam-imam, baik raja-raja, kami tidak luput. Kami terus berbuat dosa sama Tuhan. Kami tidak benar, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Dari zaman nenek moyang kami, Ezra begitu sadar sekali ini loh, umatmu yang dari dulu sampai sekarang tidak setia kepada Tuhan. Dengan hati yang hancur, Ezra mengakui akan keberdosaannya. Dia mengakui akan umat Tuhan yang memang tidak setia kepada Tuhan, yang melukai hatinya Tuhan, yang melawan bahkan dengan sengaja tidak mengikuti apa yang Tuhan itu inginkan. Mereka tidak hidup menurut belas kasihan Tuhan. Mereka tidak hidup menurut kasih karunia, belas kasihan Tuhan, tapi mereka hidup menurut apa yang dianggap benar. Mereka menjadikan dirinya sebagai Tuhan atas dirinya sendiri. Mereka tidak ingat lagi bagaimana pertolongannya Tuhan. Jadi umat itu hidup seperti ini. Pengakuan dosa kepada Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu, di dalam setiap doa-doa kita, di dalam doa keluarga, maupun doa apa, kita mengaku jujur di hadapan Tuhan. Kita datang, pengakuan dosa itu adalah sebuah kejujuran, bukan untuk merendah-rendah supaya kelihatan rendah, bukan. Lemen atau ratapan itu untuk menyatakan siapa diri kita sejatinya. Jujur di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa, maka di dalam ibadah Bapak Ibu, di dalam ibadah misalnya ada pengakuan dosa di dalam gereja Salmasi Surabaya, biasanya itu dimasukkan pengakuan dosa itu di dalam doa setelah pujian yang pertama untuk menyatakan sikap jujur ketika berhadapan dengan Tuhan betapa berdosanya kita. Maka Bapak Ibu, pertama Ezra mengakui keberdosaannya. Setelah mengakui keberdosaannya, apa yang dilakukan Ezra? Ayat 8 sampai dengan yang ke-9, Ezra kemudian dengan sebuah kesadaran, dia datang dengan kesadaran, dia mengakui akan belas kasihan dan anugerah Tuhan. Dia mengakui akan anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan atas hidup mereka, atas hidup umat. Oh Tuhan, ini aku yang berdosa datang. Ketika dia datang dengan berdosa, dia juga mengakui akan pengampunan Tuhan. Dan
kebaikan atau kasih Tuhan. Ayat 8, 9. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan Yerusalem. Ini loh umat yang tidak setia datang dengan umat yang nggak setia, tetapi Tuhan menunjukkan kasih setianya. Tuhan menunjukkan kemurahannya. Sekalipun umat tidak setia, Tuhan tetap setia. Di dalam doa ini menyatakan kesetiaan Tuhan, menyatakan kemurahan Tuhan, Bapak Ibu, menegaskan tentang apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan umat yang tidak setia itu. Tuhan tetap setia, menunjukkan belas kasihan bahkan di tempat perbudakan sekalipun. Di tempat perbudakan, di tempat pembuangan, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Allah mengingat kasih setianya. Allah mengingat kebaikan, Allah mengingat janjinya. Allah tidak meninggalkan mereka. Maka dengan jelas sekali Bapak Ibu ya, dengan jelas sekali bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar. Kalau dikatakan dan sekarang baru saja kami alami kasih daripada Tuhan Allah Allah kami yang eh, tidak meninggalkannya, sehingga mereka dapat melihat kebaikan Tuhan. Ini adalah hal yang sungguh-sungguh luar biasa. Allah yang tidak meninggalkan, begitu ya. Allah yang tidak meninggalkan pada kami, justru memberikan kasih karunia, menunjukkan kepada kami kasih karunia. Show us kindness, menunjukkan kesetiaan, begitu. Kesetiaan. Allah menunjukkan kesetiaannya, kasih karunia-Nya. Umat yang berdosa, Allah menunjukkan kasih setianya. Atau dalam bahasa Ibrani-nya hesed, gitu. Kasih setia, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Umat berdosa, Allah tetap menunjukkan kesetiaannya. Itu dinyatakan dengan jelas sekali di dalam doa Ezra. Dalam doa ini tentang kasih setia Tuhan yang sungguh besar. Jadi Bapak Ibu, ayat 9 sampai dengan yang ke-10, 8 sampai dengan yang ke-9 ini sangat jelas sekali, 6, 7, 8, 9 begitu. Ini menunjukkan kepada kita tentang kasih setia Tuhan. Maka ayat 10 sampai dengan yang ke-12 Bapak Ibu, ini berbicara tentang pertanggungan jawab begitu, kesadaran akan sebenarnya apa sih yang harusnya dilakukan begitu. Apa sih yang sebaiknya dilakukan? Kayak 10 dikatakan, tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sudah semuanya itu karena kami telah meninggalkan perintahmu. Harusnya begitu ya, harusnya kami tuh hidup taat, tapi kami meninggalkan perintahnya Tuhan, kan begitu ya. Ayat 10, yang kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hambamu dan para nabi itu dengan berfirman, negeri yang kau masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar, dan oleh kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak laki-laki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik, dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Nah, mereka sudah mengerti. Mereka mereka sudah diberikan perintah, mereka tahu apa itu yang benar, dan mereka tidak bisa ngelakuinnya. Ketika mereka diselamatkan oleh kasih karunia,
Maka ayat 10, tetapi sekarang ya Allah, apa yang akan kukatakan tentang kesudahan semuanya itu, sesudah semuanya itu, karena kami telah meninggalkan perintah-Mu. Setelah Tuhan berkati, kami meninggalkan perintah Tuhan. Kami, gitu ya, kami tidak setia. Kami meninggalkan perintah Tuhan. Harusnya kami bisa hidup menurut kasih setia Tuhan. Ternyata sebaliknya, apa yang terjadi? Mereka tidak bisa hidup menurut kasih setia Tuhan. Pengakuan dosa, bicara tentang kasih setia Tuhan, dan berbicara apa yang seharusnya mereka lakukan, tetapi mereka gagal di sana. Mereka gagal di sana. Dan apa yang kemudian dikatakan ayat 13 sampai 15 ini berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan. Apa yang pantas untuk dilakukan. Kalau ini adalah sebelumnya adalah hal yang pertanggungjawaban untuk kasih karunia Tuhan. Sekarang apa yang pantas untuk dilakukan? Oh, aku gagal. Harusnya melakukan yang seperti ini. Apa yang aku katakan lagi? Ini loh yang harusnya itu kami lakukan. Dan inilah yang dikatakan oleh Ezra. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau ialah kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup yang terluput? Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput. Seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Ini adalah apa yang baik. Ini adalah apa yang Tuhan itu berikan. Tetapi Ezra datang dengan satu kejujuran. Ini umat tidak setia kepada Tuhan. Ini adalah hal yang baik, tetapi umat tidak bisa mengikutinya. Ini yang pantas untuk dilakukan. Ini yang seharusnya untuk dilakukan, tetapi tidak mampu untuk dilakukan. Tetapi dia bilang, ya Tuhan Allah kami, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput. Tuhan masih meluputkan atau remnant, sisa-sisa. Bapak Ibu, setelah kejadian yang begitu mengerikan begitu, tapi Tuhan masih memberikan sisa-sisa Israel. Masih ada umat-umat Allah yang kemudian pulang begitu, dan mereka harusnya belajar dari pengalaman, tetapi tidak, Bapak Ibu, mereka tidak belajar dari pengalaman, justru mereka hatinya segera berbalik kepada Tuhan dengan sengaja mencemarkan dirinya, dengan sengaja menyakiti hatinya Tuhan. Maka Ezra datang dengan hati yang hancur. Dia berbicara tentang, gini loh Tuhan, kami berdosa. Tuhan, kok masih peduli ya, padahal kami itu berdosa dan Engkau masih peduli, Engkau tidak meninggalkan kami. Kami harusnya melakukan yang seperti itu, tapi kami tidak mampu. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau yang layak menerima segala pujian, Engkau tetap mengasihi kami. Ini loh yang layak kami lakukan, kami tidak mampu untuk melakukan, tetapi Engkau tetap mengasihi. Maka di akhir doa ini, Ezra kemudian berkata, ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Bahwasanya dengan keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan Tuhan. Ini loh, pengakuan dari Ezra, Leman,
ratapan dari seorang pemimpin, sungguh-sungguh bergumul yang hatinya hancur. Ini adalah hal tidak mudah, Bapak Ibu. Tentu kita tidak bisa mengatakan, loh ini kan hidup memang tugasnya hamba Tuhan, begitu ya. Ini kan memang tugasnya Ezra, begitu. Enggak, Bapak Ibu. Ini adalah tugas kita. Dan apa yang terjadi kepada umat Israel itu mirip dengan kita. Dan ketika kita melihat Ezra, oh ini hamba Tuhan nih, hamba Tuhan harusnya begini nih, hamba Tuhan nih, hamba Tuhan harusnya begitu, begini, 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 begini. Enggak, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini untuk saya secara pribadi dan Bapak Ibu secara pribadi. Bukan untuk siapa, bukan untuk orang lain, bukan untuk pemimpin, tapi untuk saya. Seorang pemimpin punya pergumulannya sendiri, hamba Tuhan punya pergumulannya, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan ini berbicara tentang siapa kita. Tuhan mengasihi kita sedemikian rupa, tapi kita berbelok dari kasih setia Tuhan. Dan inilah realita hidup kita. Dan ini realita gereja, Bapak Ibu. Hidup mengikut Tuhan itu tidak mudah. Tapi yang saya mau katakan begini, Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan, dan kemudian apa yang kita lakukan. Tuhan mau supaya kita melakukan apapun yang kita lakukan berdasarkan kasih karunia Tuhan. Alkitab selalu berbicara pertama tentang kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu. Maka Ezra itu mengingat kasih setia Tuhan. Tuhan lo sudah berlaku setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan, tapi umat kok cepat sekali meninggalkan. Umat tidak hidup menurut kasih setia Tuhan. Umat tidak hidup menurut kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, dasar dari semua yang kita lakukan adalah tentang kasih karunia Tuhan. Dasar yang kita lakukan adalah kasih setia Tuhan. Saya ketika membaca di dalam satu tafsiran, Bapak Ibu, tafsiran yang diberikan di NIV ini, ada satu kalimat yang menarik sekali, Bapak Ibu. Dikatakan, if you know mercy, you will show mercy. Bapak Ibu, ketika kita mengalami pengampunan Kristus, maka kita juga akan menunjukkan pengampunan. Begitu. Ketika kita mengalami pengampunan kasih karunia Tuhan, maka kita juga akan bisa memberikan kasih karunia. Bapak Ibu, kasih karunia itu harus dialami, Bapak Ibu. If you know mercy, you will show mercy. If you know itu bukan hanya tahu, Bapak Ibu. Tapi yang di sini mau dikatakan adalah ketika kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami kemurahan Tuhan, maka kita juga bisa hidup menurut kemurahan Tuhan itu. Kita hidup itu berdasarkan kemurahan, artinya kemurahan itu yang menjadi dasar dari apa yang kita lakukan. Kasih karunia, belas kasihan Tuhan itu menjadi dasar apa yang kita lakukan. Sebagaimana tema dalam gereja kita, membangun fondasi di atas Yesus Kristus. Kita membangun berdasarkan apa yang Kristus lakukan di dalam hidup kita. Kita membangun berdasarkan apa yang Allah lakukan dalam hidup kita. Kita tidak membangun berdasarkan apa yang kita bisa, kita membangun kebanggaan kita membangun kemuliaan kita, tidak, Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan, baik itu keluarga, baik itu pekerjaan, itu berdasarkan Kristus, apa yang Kristus lakukan, berdasarkan apa yang Allah sudah lakukan kepada kita. Bagaimana membangun keluarga adalah bagaimana hidup kita, bagaimana Allah telah mengasihi saya, dan saya membangun sebuah keluarga. Dan itu pun juga belas kasihan Tuhan, itu pertolongan Tuhan. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Bapak Ibu, kita tidak bisa, firman Tuhan mengatakan bahwa tinggallah dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia, maka akan secara otomatis kasih karunia itu akan menolong kita, Bapak Ibu, menghasilkan buah. Bukan kita yang menghasilkan buah, tapi selama kita tinggal di dalam kasih karunia itu menggerakkan kita. Maka kasih karunia itu akan bergerak di dalam hidup kita dan menghasilkan buah. Tuhanlah yang mengerjakannya dalam hidup kita. If you know mercy, you will show mercy. Ya, kita mengalami belas kasihan Tuhan, kita juga akan menunjukkan belas kasihan. Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, kita lihat Allah yang telah menunjukkan belas kasihan di atas kayu salib. Itulah belas kasihan Tuhan. Dan dia menyatakan dengan begitu jelas, Bapak Ibu. Jadi kembali kepada Ezra, Bapak Ibu. Ezra sungguh-sungguh hidup
belajar mengerti apa itu arti kasih karunia, saat kita belajar mengerti arti kasih karunia, saat kita berdosa, begitu Bapak Ibu, saat kita melakukan hal yang menentang, hal yang berdosa, kita akan merasa berduka, Bapak Ibu. Orang yang menghidupi kasih karunia Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika dia melakukan dosa, dia akan berduka, dia akan mengakui, Tuhan, aku tidak mampu mengikuti kasih karuniamu, tolong aku Tuhan, aku mau hidup menurut kasih karuniamu. Jadi Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh hidup menurut kasih karunia Kristus, orang yang sungguh-sungguh hidup membangun diri di atas Kristus, ketika dia membangun sesuatu yang salah di atasnya, di dalam pekerjaan, dimanapun tidak sesuai dengan kasih karunia, maka dia akan mengalami duka yang begitu luar biasa, dan dia akan datang pada Tuhan dan mengakui keperdosaan seperti Ezra. Ezra adalah orang yang sungguh-sungguh bergumul, sungguh-sungguh mengerti akan kasih karunia Tuhan. Ketika dia melihat umatnya, oh, kasih karunia Tuhan yang sebesar ini loh, kok hidupmu seperti ini? Ini enggak pas begitu. Maka Ezra berduka, Tuhan gitu. Ini loh kami umatmu butuh pertolongan Tuhan. Ah, Bapak Ibu, ini hal yang sama sekali tidak mudah yang dialami oleh Ezra. Bapak Ibu, kita harus beranjak di ayat pasal yang ke-10, dan ini juga cukup panjang Bapak Ibu. Kalau ayat 9 berbicara tentang doa Ezra kepada Allah, dia membawa pergumulan umat, dia membawa pergumulan dirinya, dia meratap kepada Tuhan. Nah, sekarang ayat pasal yang ke-10 ini menunjukkan satu sikap dari Ezra menghadapi kawin campur yang ada. Karena Ezra ini ayat yang terakhir Bapak Ibu ya, pasal yang terakhir, pasal 10 ini. Dan kita melihat apa yang dilakukan Ezra ketika dia bergumul kepada Tuhan, kemudian dia mengambil sebuah sikap yang seperti apa ini ditunjukkan di dalam Ezra pasal yang ke-10. Dikatakan tindakan Ezra terhadap perkawinan campuran begitu ya. Saya bacakan 1 sampai 44, ini cukup panjang Bapak Ibu. Saya baca sedikit cepat, Bapak Ibu juga tolong untuk menyimak di Alkitabnya masing-masing ya. Tindakan Ezra terhadap perkawinan campuran. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekhanya bin Yahiel dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia kepada Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian, sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka. Menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Ezra dan menyuruh para pemuka, imam, dan orang-orang Lewi, dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Sudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air. Sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Lalu disiarkan pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem, sebab semua orang yang pulang dari pembuangan, saya ulangi ya, ayat 7. Lalu disiarkan pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua, segala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20
bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula pekerjaan itu bukan perkara sehari, 2 hari, karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya, maka setiap orang di kota-kota kami yang beristri perempuan asing harus datang menghadap waktu-waktu tertentu dan bersama-sama mereka para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota sampai murka Allah kami yang menyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami. Hanya Yonatan bin Asael dan Yahsea bin Tikwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sebetai, orang Lewi itu. Tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya. Maka Imam Isra memilih beberapa orang, kepala-kepala kaum keluarga masing-masing untuk kaum keluarganya. Semuanya dengan namanya disebut. Namanya disebut. Pada hari pertama bulan ke-10 mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu. Dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama. Di antara kaum imam yang memperistri perempuan asing terdapat dari Bani Yesua bin Yosadak dengan saudara-saudaranya, Maaseya, Eliezer, Yarib, dan Gedalia. Dengan memegang tangan, mereka itu berjanji akan mengusir istri mereka, dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. Dari Bani Imer, Hanani, dan Sebaja. Dari Bani Harim, Maaseya, Elia, Semaya, Yahiel, dan Uzia. Dan dari Bani Pasyur, Elioenai, Maaseya, Ismail, Nathanael, Yosabat, dan Elasa. Dari orang-orang Lewi, Yosabat, Simei, Kelaya, yakni Kelita, Petahya, Yuda, dan Eliezer. Dari para penyanyi, Eliasib. Dari para penunggu pintu gerbang, Salum, Talem, dan Uri. Dari orang-orang Israel yang lain, dari Bani Paros, Ramya, Yesia, Malkia, Miyamin, Eliasar, Malkia, dan Benaya. Dari Bani Elam, Matanya, Zakaria, Yehiel, Abdi, Yeremot, dan Elia. Dari Bani Zatu, Elioenai, Eliasib, Matanya, Yeremot, Zabat, dan Aziza. Dari Bani Bebai, Yohanan, Hananya, Sabai, dan Altai. Dari Bani Mesulam, Maluk, Adaya, Yasub, Seal, dan Yeramot. Dari Bani Pahat Moab, Adna dan Kelal, Benaya, Maaseya, Matania, Besaleel, Binui, dan Manasye. Dari Bani Harim, Eliezer, Yisia, Malkia, Semaya, Simeon, Benyamin, Maluk, dan Semaria. Dari Bani Hasum, Matnai, Matata, Zabat, Elifelet, Yeremai, Manasye, dan Simei. Dari Bani Maadai, Amram, Uel, Benaya, Bedeya, Keluhu, Wanya, Weremot, Eliasib, Matanya, Maatnai, Yaasai. Dari Bani Binui, Simei, Selimya, Natan, Adaya, Maaknakbai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemia, Semaria, Salum, Amaria, dan Yusuf. Dari Bani Nebo, Yeiel, Matika, Zabat, Sebina, Yadai, Yoel, dan Benaya.
mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing, maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Bapak Ibu, ini adalah hal yang tidak mudah, begitu ya. Hal yang tidak mudah apa yang dialami oleh Ezra, sebuah hal yang sungguh sulit sekali. Kenapa? Karena kita diperlihatkan harus ada satu tindakan yang mungkin kalau kita melihat di zaman sekarang, Bapak Ibu ya, kita melihat di zaman sekarang kadang-kadang orang itu kebanyakan begitu ya. Saya juga melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Kadang-kadang orang-orang Kristen sendiri akan berkata, ya, ya enggak apa-apa, kita cari orang di luar supaya mereka juga mengenal Tuhan, begitu. Jadi kita beralasan dengan pernikahan itu membawa orang kepada kita, begitu, membawa orang mengenal Tuhan. Padahal Bapak Ibu, eh, kita melihat dengan jelas, begitu. Mungkin Bapak Ibu juga melihatnya di mana-mana, begitu. Eh, ini bukanlah hal yang benar dan kadang-kadang justru kita yang menjadi lelah, konflik di dalam keluarga dan lain-lain. Tapi seringkali kita beralasan penginjilan, beralasan yang oh iya nanti mereka akan ikut kita, oh nanti pelan-pelan dan lain-lain. Kita membuat gudang-gudang alasan untuk membenarkan kesalahan yang kita lakukan, untuk membenarkan kesalahan yang kita lakukan, kita mencari-cari alasan begitu Bapak Ibu. Oh enggak apa-apa, kan si A juga begitu, si B juga begitu. Nanti mereka juga akan percaya sama Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita membuat excuse. Kita sama kayak orang Israel, bukan begitu. Kita membuat excuse dan lain-lain, pada akhirnya seringkali, dan saya melihat sendiri bagaimana keluarga itu bisa hidup. Bapak Ibu, urusan pernikahan bukanlah satu hal yang bisa dipertaruhkan dengan cara yang demikian, karena pernikahan itu adalah hal yang kudus, pernikahan itu datang dari Tuhan, pernikahan itu menyatakan tentang belas kasihan Tuhan, tentang cinta Tuhan kepada umatnya. Pernikahan bukan sebuah ajang pencarian jiwa, Bapak Ibu, bukan. Pernikahan bukan tempat untuk mencari jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan, bukan. Kita tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan untuk membenarkan kesalahan kita. Nah, dari sini kita melihat Bapak Ibu ya, bahwa umat orang Kristen pun juga banyak sekali melakukan hal yang demikian begitu. Kenapa Ezra menjelaskan kepada kita, mereka tidak lagi mengingat kasih karunia dan pengorbanan, kesetiaan Allah, hesed, kasih karunia yang Allah sudah tunjukkan, belas kasihan yang Allah tunjukkan. Kita hidup menurut kebenaran kita sendiri, tidak menurut kebenaran yang Tuhan itu berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, pasal yang ke-10 ini dari Ezra, pasal yang terakhir, kita melihat sikap yang kemudian diambil oleh Ezra. Jadi ini sekarang komunitas umat datang kepada Tuhan, mereka bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa mereka. Mereka mengakui akan keberdosaan mereka, ayat yang ke-1, sementara Ezra berdoa, mengaku dosa sambil menangis, dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar, laki-laki, mereka datang kepada Tuhan. Mereka pasal 10 ayat 2 sampai 4, kemudian mereka menyatakan apa ketidaksetiaan mereka. Mereka menyatakan ketidaksetiaan mereka begitu. Makanya ketidaksetiaan. Jadi misalnya 2 sampai 4, maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dan Bani Elam katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia kepada Allah kita. Dan dari situ ini realita ketidaksetiaan itu dibawa kepada Ezra, dan kemudian di sana akan diambil sebuah tindakan, dan itu tindakan yang tidak mudah Bapak Ibu, sebuah tindakan yang dikatakan ayat yang keempat itu, bangkitlah katanya, kan hal itu adalah tugasmu, kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hati dan bertindaklah. Ezra bergumul kepada Tuhan, dan kemudian juga ada orang yang memberikan kekuatan kepada dia sebagai sebuah komunitas. Tapi kita melihat
Ada begitu banyak orang yang kemudian datang begitu, ada banyak yang kemudian datang menghadap Tuhan dan mereka mau kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini juga hal yang luar biasa ya, dari pengakuan dosa pasal 9, ini loh Tuhan umatmu begitu. Terus kemudian jemaat itu kemudian jemaah itu kemudian datang kepada Ezra untuk mengikat sebuah perjanjian. Mereka mau untuk berubah begitu. Ini adalah hal yang luar biasa sekali. Dan 5 sampai 6 kemudian di sana ada janji dan juga ada doa. Kemudian bangkitlah Ezra menyuruh para pemuka dan imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu, maka bersumpahlah mereka. Sudah itu Ezra pergi ke hadapan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan yang tidak setia, Bapak Ibu. Jadi umat kemudian umat juga mau mengambil komitmen, mereka ngerti itu salah, mereka sadar itu sebuah kesalahan, dan mereka mau mengambil sebuah komitmen. Ini adalah hal yang penting, Bapak Ibu. Pertobatan tanpa sebuah tindakan itu bukan pertobatan, begitu ya. Pertobatan tanpa sebuah tindakan, tadi di pasal 9 kita melihat belas kasihan Tuhan begitu, itu selalu dinyatakan. Jika kita mengalami kasih Tuhan, maka kita bisa hidup menurut belas kasihan Tuhan gitu. Maka Bapak Ibu, di ayat yang ke-5 dan 6 ini kita bisa melihat bagaimana umat juga menyadari akan kesalahannya, umat menyadari akan tindakannya yang kemudian itu keliru. Dan sebuah pernyataan di ayat 7 sampai dengan ayat 8, lalu disiarkan pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem, barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin tua-tua, segala hartanya akan disita dan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Sebuah pernyataan yang memang tidak mudah. Tapi ini adalah sebuah sikap, Bapak Ibu, sebuah sikap yang juga perlu begitu, sebuah sikap yang harus dilakukan. Ezra melakukan sebuah sikap yang tindakan yang besar, dan ini tentu bukanlah tindakan yang mudah. Kenapa? Bapak Ibu, mengikut Tuhan, hidup menurut kasih setia Tuhan itu juga bukan hidup yang mudah begitu. Umat ketika menerima kasih setia Tuhan, mereka hidup semaunya sendiri. Wah, Tuhan sudah tolong begitu. Hidup semaunya sendiri. Bukan itu begitu. Hidup menurut kasih setia Tuhan pun juga tidak mudah. Tetapi kita diperlihatkan di pasal yang ke 7 ke 8, mereka menyadari kesalahannya dan mereka mau mengambil sebuah komitmen kepada Tuhan. Dan mereka memberikan ada pengakuan di ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Lalu mereka berhimpun di Yerusalem. Kemudian datanglah perintah untuk semua datang ke Yerusalem dari mereka itu. Dan ayat yang ke-11 di sana ada confession, ada pengakuan. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan, katanya, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Gitu. Ini adalah sikap yang sikap yang jelas begitu. Bagaimana mereka harus hidup menurut kasih setia Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dari ayat atau perikop ini kita mungkin akan bertanya-tanya begitu ya. Pertanyaan kita pasti di dalam benak kita. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah menikah? Orang-orang Kristen yang menikah dengan orang-orang di luar Kristen begitu. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Ezra memberikan pelajaran bagi kita. Bagaimana sih sebenarnya kita hidup menurut kasih setia Tuhan? Bagaimana sih kita hidup berlandaskan Kristus yang telah mati atas kayu salib untuk menebus kita begitu. Apa yang paling berharga dalam hidup kita dan apa yang paling besar dalam hidup kita begitu. Ini menolong kita untuk mengerti bagaimana kita harus mengambil sebuah tindakan. Tentu saya juga tidak mengatakan
dia harus bercerai sama kayak Ezra, bukan Bapak Ibu? Tapi ini hal yang sungguh-sungguh tidak mudah, Bapak Ibu. Tentu Tuhan berbelas kasihan, tentu Tuhan mengampuni. Tetapi yang Ezra mau katakan, bagaimana sih kita hidup menurut kasih setia Tuhan itu? Bisakah kita main-main? Bisakah kita menjadikan diri kita berhala-berhala, membenarkan diri? Ezra mengajak kepada kita untuk mengambil sebuah sikap, mengaku di hadapan Tuhan, ada pengakuan di hadapan Tuhan untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Ayat 9 sampai 11 dengan begitu jelas, mengakulah di hadapan Tuhan. Jadi sebuah perintah. Maka Ezra bangkit dan berkata, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan. Dan apa yang dilakukan umat, 12 sampai 15 di sana, umat memberikan respon, lalu seluruh jemaah berseru dengan suara nyaring, sungguhnya adalah kewajiban kami untuk melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang ini besar jumlahnya, kemudian diatur sedemikian rupa, mereka Bapak Ibu mengikuti apa yang kemudian Ezra itu katakan. Sebuah tindakan yang besar, tindakan yang heroik. Menjadi seorang seorang Kristen, menjadi seorang yang mengasihi Tuhan, kita hidup bukan berdasarkan kebanggaan kita hidup bukan berdasarkan menurut apa yang kita pandang baik, tapi firman Tuhan memberikan begitu banyak sekali kekayaan akan hikmat untuk kita bertindak, kita menemukan kebenaran demi kebenaran di sana yang melampaui kebenaran-kebenaran kita. Kita melihat kasih karunia Tuhan melampaui kasih-kasih manusia yang dapat diberikan, kasih karunia yang besar itu. Maka ini hal yang luar biasa sekali Bapak Ibu yang dinyatakan. Kemudian umat itu memberikan respon yang positif kepada mereka. Sekalipun di ayat yang di ayat yang ke-15 dikatakan hanya Yonatan bin Asael dan Yahseya bin Tikwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sepetai orang Lewi itu. Tetapi mereka yang lain, Bapak Ibu, mereka pulang, kemudian mereka mengambil sebuah komitmen. Ini berbicara tentang hidup kerohanian, berbicara tentang hidup. Jadi Bapak Ibu, hidup kerohanian kita itu akan nampak di dalam kehidupan jasmani kita dari setiap tindakan-tindakan kita, begitu. Apa yang kita nampakkan melalui tindakan kita, Tuhan mau tentunya bahwa itu berdasarkan kasih karunia-Nya Tuhan saja, berdasarkan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang Bapak Ibu, mungkin kadang-kadang kita merasa kecewa dengan, ada hamba Tuhan yang jatuh, ada hamba Tuhan yang kemudian melakukan sebuah kesalahan. Tentu kita sedih, Bapak Ibu. Kita semua sedih, tapi sama, kita juga adalah orang berdosa, bukan? Dan kita yang juga orang yang jatuh, bukan? Tidak ada yang benar. Firman Tuhan mengatakan tidak seorang pun benar. Kita juga tidak ada yang benar, begitu. Seorang hamba Tuhan juga punya pergumulan, tentunya, begitu. Dan bukan hanya dari sekarang, Bapak Ibu, di zaman dulu pun dalam Ezra kita lihat mereka itu adalah dari golongan-golongan imam, Bapak Ibu. Mereka juga dari golongan orang-orang Lewi, begitu. Mereka juga berjatuhan. Ini loh, dosa itu tidak pandang entah dia seorang pemimpin, dosa itu tidak pandang dia itu pendeta, dosa itu tidak pandang dia aktivis. Di dalam Roma 3:23, dan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, begitu. Dan setiap orang berpotensi, setiap orang itu berdosa di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, para pemimpin-pemimpin pun juga berdosa, para hamba Tuhan pun juga berdosa, dan kita sebagai jemaat Tuhan begitu juga berdoa untuk pemimpin kita, dan para pemimpin juga berdoa untuk umat. Jadi menjadi satu doa yang bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang yang lemah di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah orang berdosa. Jelas sekali. Di sana dikatakan di antara kaum imam yang memperistri perempuan asing itu terdapat, begitu ya. Kemudian ini mereka berjanji, begitu ya, dari bani ini, begitu. Begitu banyak sekali satu persatu, nggak ada waktunya Bapak Ibu. Tapi ini loh, ini umat yang bahkan pemimpin agama sekalipun
Mereka juga adalah orang berdosa dan mereka berdosa. Mereka mengambil sebuah komitmen. Dan yang terpenting di sini, Pak Ibu, adalah komitmen. Bagaimana hidupmu di hadapan Tuhan? Bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan? Ezra ditutup dengan sebuah penutup. Ini loh, sikap hati sebagai seorang yang ditebus oleh Tuhan, sebagai seorang yang diselamatkan oleh Tuhan, yang kemudian Allah begitu berkarya luar biasa menyelamatkan umat kepada kembali ke tempatnya, begitu ya, kembali ke Yerusalem, kembali dari pembuangan. Maka Bapak Ibu, di dalam kerangka iman Kristen, Allah yang menyelamatkan kita dari dosa pada kebenaran, dan dalam konteks dikatakan bahwa Dia menggantikan hidup yang harus kita hidupi dan menggantikan kematian yang harus kita tanggung. Dia menyelamatkan kita dari kutuk dosa dan Dia membawa kepada kita kepada kebenaran. Maka Paulus sering berkata, masakah kamu hidup menurut dunia, padahal kamu sudah diselamatkan oleh Kristus. Bapak Ibu, betapa tidak mudahnya hidup menurut kasih setia Tuhan. Ini loh orang Israel begitu. Tapi kita juga tidak mencemooh orang Israel, tapi karena kenapa Bapak Ibu? Kita juga sama. Ini loh manusia yang berdosa itu. Maka kita melihat di dalam penutup ini, apa namanya? Di dalam penutup kitab Ezra ini begitu. Mereka datang kepada Tuhan dan tutup 44 mereka sekalian mengambil sebagai istri mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing, maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Sebuah tindakan ini loh, hidupku yang pertobatan itu dinyatakan, gitu, dinyatakan. Jadi, Ibu kasih di dalam Tuhan, kita adalah manusia berdosa, kita tidak sempurna, tapi kita disempurnakan oleh Kristus di atas kayu salib. Tidak ada orang yang lebih benar satu dari yang lain, juga tidak ada yang lebih berdosa, baik itu umat ataupun pemimpin agama, baik itu pendeta maupun juga jemaat. Tidak ada yang lebih benar atau lebih baik. Juga tidak ada yang lebih berdosa. Semuanya adalah berdosa di hadapan Tuhan. Setiap dosa, tidak ada dosa yang tidak tidak ada dosa yang tidak berakibat maut, Bapak Ibu. Dosa berakibat maut. Disinilah kita melihat kasih Kristus, melihat kasih Allah dalam Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, Bapak Ibu. Mari kita hidup menurut kasih setia Tuhan. Jadi Bapak Ibu, baik PL maupun BP sama, orang Israel tidak hidup menurut kasih setia Tuhan. Pertanyaannya di dalam PB, dalam kehidupan kita, apakah kita hidup menurut kasih setia Tuhan yang dinyatakan di atas kayu salib? Dari pembuangan kepada tanah perjanjian. Ini mau menunjukkan kepada kita dari dosa kepada kebenaran. Dari dosa kepada keselamatan. Toh kita hidup juga bergelimang dengan dosa. Maka Bapak Ibu, kitab Ezra sampai dengan 10 ini mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dengan pengakuan dosa. Datang, oh ini Tuhan, saya adalah orang berdosa, saya bukan orang yang baik, tidak ada yang saya banggakan untuk menyelamatkan hidup saya, tetapi saya percaya di dalam Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, bahwa hidupku sekalipun bukan siapa-siapa, hidupku berdosa, tetapi berdasarkan kasih karunia, hidupku dikasihi oleh Allah. Dan mari kita hidup menurut kasih setia yang sudah Allah tunjukkan di dalam Yesus Kristus. Kita adalah orang berdosa di bawah salib Kristus. Biarlah itu yang menjadi semboyan mengingat kita bahwa kita adalah orang berdosa di bawah salib Kristus. Tidak ada yang kita banggakan, apapun yang kita pelajari, teologi dan lain-lain, tidak ada yang kita banggakan. Yang kita banggakan adalah salib Kristus, bahwa saya diampuni oleh Kristus. Biarlah apa yang kita pelajari, Bapak Ibu, juga kita hidupi di dalam hati kita, menyentuh emosi dan perasaan kita, dan kita lakukan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk menutup, dan nanti sore ada Bapak Penatua Lindra yang juga akan menjabarkan bagian-bagian ini. Mari kita satu hati dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, oleh kasih setiamu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami dan memperbaharui pikiran kami. Kami tahu Tuhan hanya melalui kasih karuniamu, melalui Injilmu, hati kami diperbaharui.
Tuhan, kami mau tindakan kami adalah tindakan berdasarkan kasih karunia, tindakan berdasarkan Kristus sebagai pondasi iman kami. Apa yang Kristus telah lakukan di atas kayu salib, apa yang Kristus telah lakukan untuk menggantikan hidup kami, biarlah itu yang menjadi landasan hidup kami untuk bertindak, berkeluarga, bekerja, dan lain-lain. Biarlah kami menghidupi Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu ajaib, firman-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh Tuhan kami gumulkan di dalam hati kami. Dan tolong Tuhan, ubahlah hati kami yang keras ini, ubahlah pikiran kami, ubahlah hati kami. Biarlah hidup kami berdasarkan kasih karunia, sehingga tidak ada kebanggaan atau kesombongan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.